semua, kembali lagi di Vivi Tarot Channel di sini. Kali ini aku akan pilih kartu dengan judul koneksi apa hubunganku saat ini. Bisa twin flame, bisa soulmate, atau karmik. Pada saat memilih, usahakan pakai intuisi kalian ya. Kalian bisa pejamkan mata kalian terlebih dahulu. Tarik nafas, kemudian buang. Buka mata kalian. Tanyakan dalam hati, koneksi apa hubunganmu saat ini? Dan lihat di 3 kartu itu, kartu mana yang memandu diri kalian. Di sini ada kartu nomor 1, 2, dan 3. Oke. Ini adalah energi general ya. Kalian harus tetap bijak mengambil keputusan setelah nonton video ini. Oke, aku langsung aja dengan pilihan kartu yang pertama. Oracle-nya aku terakhirin ya. Hubungan pilihan nomor 1 ini, kamu merasa nyaman dalam hubungan ini. Kamu merasa tentram. Kamu merasa dicintai. Kamu selayak pulang ke rumahmu. Kamu pun merasa terlindungi, terjaga. Kamu benar-benar bisa menikmati koneksi ini. Begitu sangat indah koneksi ini. Ketika kamu kenal seseorang ini, untuk yang pertama kalinya kalian melihat atau mengenal koneksi ini, kamu akan merasakan istilah deja vu. Seperti sudah lama mengenal dia. Seperti pernah melihat dia di sebelumnya, atau kayak pernah melihat dia di mimpi kalian. Aku lihat dulu. Oke. Yep. Ada soul connection. Kalian terhubung dengan koneksi soulmate. Ini bisa teman, pasangan, saudara. Kalian begitu nyaman dengan koneksi ini. Jika ditanya apakah nggak ada konflik, tetap ada konflik. Namun itu bukan dari dalam diri kalian. Namun konflik itu mungkin berasal dari luar diri kalian. Mungkin ada gangguan someone X atau siapa gitu. Karena diri kalian masing-masing terasa cocok satu sama lain, terasa nyaman. Dia adalah belahan jiwa kamu. Dia sangat enak diajak partnership bisnis atau hubungan pasangan pun. Dia adalah seseorang yang nyaman. Biasanya
Kamu akan merasakan dia adalah soulmate kamu ketika kamu melewati berbagai hal yang membuatmu sakit, ketika kamu melalui koneksi-koneksi karma, dia akan datang buatmu untuk menyembuhkan lukamu. Dia didatangkan untuk membantumu dalam sesuatu hal di dunia ini. Dia didatangkan untukmu dengan tujuan tertentu, dengan tujuan untuk membantu kamu di sini. Soulmate pun bisa diartikan sebagai saudara jiwamu, belahan jiwamu. Dia bisa jadi pasangan, sebelum kamu bertemu dengan soulmate-mu, kamu akan dipertemukan dengan berbagai tantangan terlebih dahulu. Intinya ketika kamu benar-benar merasa sakit, ketika kamu berasa di bawah, dia selalu datang mengobati luka itu, membuatmu merasa nyaman. Dan dia biasanya mempunyai perasaan yang tulus kepadamu, peduli. Intinya koneksi soulmate ini adalah koneksi yang sederhana, namun dia adalah koneksi yang indah, yang bisa kamu kamu akan merasakan kenyamanan, beda dengan koneksi-koneksi lain. Oke, untuk pilihan nomor 1, dia adalah koneksi soulmate kamu. Aku lanjut ke pilihan nomor 2. Koneksi hubungan yang penuh menyakitkan. Ada kartu The Death di awal. Rebirth, lahir kembali. Jika kalian yang percaya reinkarnasi, dia adalah seseorang dari kehidupan masa lalu yang didatangkan karena untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai di masa lalu itu. Dia adalah karmik. Oke. Atau dia datang membawa trigger untuk mengingatkanmu tentang masa lalu. Dia adalah karma buat kamu. Koneksi ini begitu sangat menyakitkan. Biasanya penuh pengkhianatan, penuh kekecewaan, penuh luka, penuh sakit hati. Koneksi ini sangat berat. Tadinya kamu gak akan merasakan koneksi ini dia karma atau dia dia karmik atau dia twin flame atau dia soulmate. Kamu akan merasakan hubungan karmik ini setelah kamu bertemu soulmate. Jadi kalau di awal mungkin kamu nggak tahu ini koneksi apa, namun setelah kamu menjalaninya dan kamu akan bertemu soulmate, di saat itulah kamu baru menyadari bahwa hubungan ini adalah hubungan karmik. Hubungan yang salah satu akan merasa
beban, berat, hubungan yang gak seimbang. Konflik yang terjadi bukan dari luar, tapi dari dirimu sendiri atau dari diri pasanganmu itu, karena ego yang sama-sama besar. Dan biasanya koneksi ini hanya melihat kebutuhan, kepentingan diri sendiri, bukan karena ketulusan perasaan, bukan karena sesuatu hal. Dia didatangkan memang untuk pelajaran sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu hal dalam hidup kamu, suatu PR buat kamu. Seandainya koneksi karmik ini dipaksakan untuk sampai menikah, atau untuk zaman sekarang seperti ada energi ilmu black magic atau apapun yang sampai kayak memaksakan hubungan biar menjadi satu atau apa. Oke, bakal jadi satu, bakal menikah, namun ujung-ujungnya akan berada pada perceraian, kehancuran, karena hubungan ini tuh sangat berat, hubungan yang nggak mungkin bisa disatukan, karena kehadirannya hanya untuk memberimu sebuah pelajaran tertentu. Dari koneksi ini yang harus bisa kamu ambil adalah pelajaran apa yang selama ini harus aku mengerti. Jadi ambillah pelajaran di koneksi ini. Hubungan ini tuh selayak konflik, hubungan yang sangat toksik, hanya akan merugikan dalam berbagai hal. Yaitu tadi, misalkan bersatu pun itu bukan karena ketulusan atau perasaan, biasanya hanya karena untuk keperluan, kebutuhan, keduniawian saja, entah itu materi, seksualitas. Materi itu bisa berbentuk harta benda, enggak melulu uang sih, tapi hanya keduniawian saja. Bahkan di dalamnya mungkin ada perselingkuhan, sama-sama nggak bisa ngargain, sama-sama nggak ngerti. Ininya berat banget untuk dijalani, dan itu biasanya hubungan ini sering on off, sering putus nyambung, sering ghosting, hilang nggak jelas, dan emosinya pun sering naik turun. Bahkan kadang lama-kelamaan hubungan ini akan terasa sangat menyakitkan, dan hubungan ini semesta bakal hancurin kalau memang sudah. Dan kamu harus benar-benar bisa ngambil pelajaran yang berharga dalam hubungan ini. Oke, untuk file nomor 2 atau kartu pilihan nomor 2 ini, kalian terkoneksi dalam hubungan karmik. Yang terakhir pasti twin flame kan. Untuk kartu nomor 3, koneksi twin flame. Hubungan yang seperti naik jet coaster. Jika bahagia banget. Jika sedih, kalian bakal merasakan sedih yang segitunya. Koneksi ini kamu akan merasakan
sebuah cinta yang begitu dalam. Kamu bahkan kayak kenapa aku harus cinta ini gitu. Kamu akan merasakan seperti itu. Dia adalah kembaran jiwamu. Hubungan koneksi spiritual tingkat tinggi. Nggak semua orang bakal ngerasain koneksi twin flame ini ya. Mungkin kadang hanya soulmate atau karmic. Jadi nggak semua orang bisa merasakan koneksi ini, getaran ini. Biasanya rasa cinta ini misalkan berjauhan, itu kayak apa ya, ada koneksi. Kamu bakal kayak apa ya, yakin gitu, kamu bakal merasakan bahwa dia kenapa kayak ada koneksi yang apa ya, bahkan kamu tahu dia ngapain aja atau apa. Bahkan kalau dia sedih, kamu akan merasakan ke-trigger untuk sedih gitu. Namun kadang kalau bersatu, kalian sulit untuk bersatu karena kalian seperti bercermin dalam kaca, seperti batu ketemu batu, pedang ketemu pedang. Kalian adalah satu jiwa dalam dua raga yang berbeda. Kalian berdua itu seperti ada magnet untuk tarik menarik. Ketika kalian saling berjauhan, kalian akan merasakan rindu, kangen. Namun ketika misalkan bersatu, kalian akan kayak merasakan sering berantem atau apa. Atau sebaliknya, jika kayak berjauhan, kalian sering berantem, namun kalian jika apa ya, lagi bersama, aduh kayak dunia milik berdua. Namun tetap nggak bisa dipungkiri bahwa kalian itu ada dua hal yang saling bertempur. Biasanya koneksi ini ada sebuah perbedaan yang kayak signifikan banget gitu, terlalu jauh, entah beda ininya kayak kalau dilihat itu bukan jiwanya ya, maksudnya sifat kalian mungkin sama, secara nggak langsung ada yang keterikatan untuk sama. Cuma kalau dalam hal kayak entah status sosial kalian atau apa, itu ada sebuah perbedaan yang sangat misalkan dipikir logika itu kayak nggak akan bisa disatukan gitu loh. Kadang misalkan kalau kalian udah nggak bersama-sama twin flame ini gitu kan, jarang bisa bersatu karena apa ya, kalian benar-benar sama gitu loh. Itu bakal ninggalin luka yang sakit banget. Biasanya semesta akan ikut campur dalam hubungan ini. Kalau kalian belum bisa seimbang atau kalian belum bisa menyelesaikan tugas-tugas kalian, menyelesaikan karma-karma yang ada pada kalian gitu, jika kalian bertemu namun masih belum selaras, kalian akan dihancurkan terlebih dahulu. Maksudnya hubungan ini bakal dihancurin terlebih dahulu. Entah kapan waktunya kalian akan apa ya, udah siap, udah selaras, mungkin kalian akan bertemu, entah itu kapan. Jadi kalian harus mengerjakan PR kalian dulu. Jadi misalkan kalian bertemu dengan koneksi ini, ternyata kalian sama-sama masih ego atau kalian masih ada karma masing-masing gitu loh. Kalian kayak masing-masing dulu, nggak bisa disatuin. Kalau tetap dipaksain disatuin, biasanya kayak masih berantem, sering konflik, hampir nggak bisa dibedain sama
si karmik. Cuma si karmik ini lebih beban, apa ya, bebannya hanya satu orang, nggak seimbang gitu, nggak seimbangnya di satu orang merasa berat sendiri gitu. Kalau yang twin flame ini bakal sama-sama sebenarnya. Kalau kalian ngerasain berat, dia juga berat. Kalau kayak kalian udah capek, dia pun udah ngerasa capek gitu, sama-sama udah nggak bisa gitu. Nunggu kalian bener-bener seimbang baru kalian akan dipertemukan lagi, biasanya gitu. Biasanya kalian akan dihancurkan terlebih dahulu agar energinya itu bisa selaras. Kadang kalian tuh nggak akan bisa menerima situasi ini, kondisi ini, karena kayak sikapnya itu nggak masuk akal. Kadang kamu kayak berpikir gini, kok ada sih orangnya kayak gini, ya buktinya ada. Ya itu kan apa ya, jaminan dari diri kalian sendiri gitu. Kadang kamu akan merasa seperti itu, kayak aduh aku lelah banget nih sama nih orang, kok ada sih orang kayak gini. Padahal itu diri kalian juga gitu, dan dia pun merasakan kayak gitu, ngerasain lelah juga. Jadi ini apa ya, kalian lebih masing-masing gitu loh, harus menyeimbangkan diri masing-masing. Beda dengan karmik tadi, kayak karena ego. Kalau karmik tadi karena ego, karena salah satu itu hanya mengejar kepentingan saja, hanya kayak mengambil kebutuhan saja, kayak kodependensi gitu, hanya memerlukan entah itu tentang seksualitas atau tentang materi, seperti itu aja kalau karmik. Kayak jadi nggak seimbang, jadi satunya bersama karena niat tertentu dan satunya merasa tersakiti. Sedangkan twin flame ini, ketika kalian berdua ini belum selaras, belum seimbang, kalian akan sama-sama berat gitu. Dan kalau karmik kan misalkan ada perselingkuhan atau apa, itu hanya salah satu dan satunya merasa tersakiti. Kalau ini bakal apa yang kamu lakuin, dia yang akan lakuin gitu. Kalau twin flame. Oke, itu aja. Jadi untuk file nomor 3, kalian adalah koneksi twin flame. Nah.